Nabila Mandasari. Perkenalkan, nama saya Alvina Faiko Nabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Abdurrahman. Dan perkenalkan teman-teman saya ini yang bernama Tia dan Suci. Kami dari kelompok 3 bagian C yang akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan itu apa sih? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak terpecah-pecah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut dengan KBBI, persatuan merupakan gabungan dari bagian yang bersatu. Sementara kesatuan adalah suatu perihal yang satu. Jadi, persatuan dan kesatuan suatu negara itu merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan dari suatu negara yang mau dijalankan. Begitu juga negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang membangunkan dari segala bidang. Nah, jadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama, Sumpah Pemuda, yang kedua, Pancasila, dan yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama di perjuangan bangsa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda ini ada makna dan inti di dalamnya. Yang pertama yaitu satu tanah air, yang kedua satu bangsa, dan yang terakhir yaitu satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi Ikrar Sumpah Pemuda ini merupakan faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Faktor pendorong yang kedua yakni Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan untuk penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Yang ketiga, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dibersatukan salah satu dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga. Nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Sekarang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong itu semuanya bisa timbul. Yang nomor pertama, rasa nasionalisme. Nomor 2, rasa toleran tinggi. Nomor 3, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial. Yang nomor 4, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang nomor 5, adanya rasa senasib sepanggungan. Nomor 6, penggunaan bahasa Indonesia. Sekarang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang A, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleran yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan dan kecairan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Ratul Hidayah nomor absen 16. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, kita sering melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya gejala perpecahan. Peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi, maka akan memicu terjadinya faktor-faktor penghambat persatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut ada 5.
Yang pertama yaitu faktor kebinekaan pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila tidak didasari dengan rasa toleransi yang kuat. Dan tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan dapat menyebabkan konflik antar daerah dan antar suku bangsa. Yang kedua adalah faktor geografis. Faktor geografis menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau dan setiap kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi dengan baik. Gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolnya kelebihan-kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak disesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur peristiwa. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah, tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, dan lain-lain. Ini adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.